Kembali lagi di Porsalam bersama dengan gua Fuad dan Panji yang Suryono, bukan Pragiwaksono, ya. Bukan Petualang, bukan siapa lagi lah itu Panji Gumilang. walaupun sama-sama tidak nah itu tidak. jokes internal berdebat ya. Nah, kami aja yang tahu ya, tidak boleh dieksplor segala macam Ya. Sebelumnya kita sampaikan dulu selamat menyambut bulan Oh suci iya, Ramadan. minal aidin wal faizin, mohon Ya, lahir dan batin menjelang puasa. Semoga kita memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, Betul. tidak ada iri, dengki, Ya. marah sama Betul, orang. jangan gitu mudah ya. emosi, Bang. Ya, gua enggak. Bukan, jangan mudah. Gua Kan nggak gua tahu bukan maksudnya emosi. buat penonton. Iya, jadi semoga semua selalu diberi kesehatan sehingga Amin. bisa optimal dalam beribadah. Dan bisa juga merayakan hari Lebaran nanti ya, setelah Cepet 30 hari banget berpuasa. emang. Pengennya Belum terus. lagi. Ya kan yang tunggu-tunggu orang puasa tuh Lebaran ya, Bang. Semoga Gitu. lancar ibadahnya dan berkah semua Amin, yang ya Rabbal dilakukan. Gitu. Oke. Oh ya, selamat hari raya Nyepi juga ya. Hari Nyepi. Oh iya, hari ini hari Nyepi, ya, tanggal merah Nyepi ya. buat yang merayakan. Tuh. Nah, itu aja. Dan selamat untuk kemenangan Man United lawan Everton. Ya. Lumayan. United itu sama peringkat satu cuma selisih 17 poin. 6 kali menang. Cuma. Lewat itu, Bos. Iya benar. 6 kali menang Iya, berturut-turut. 18 poin ya. Iya kan? Iya, benar. Lewat itu. Benar. Dengan catatan yang lain gue samain. Ya, yang lain gue samain. United main terus menang, tapi lawannya itu Everton, Sheffield United, Burnley, gitu-gitu aja, rotasi aja, masing-masing 2 kali gitu. Benar. Lewat itu. Bisa. Masih ada peluang juara nggak? FA Gue Cup bisa, nggak suka Bang. nih fans-fans yang FA Cup bisa, Bang. nih. Lo lihat dong nih. Ini kan jersey waktu treble nih, musimnya treble. Kalau sekarang juga musim kan? Trouble. Gila, treble 10 tahun ya. Kayaknya lu pas banget ketawanya kalau di Porsalam, Panji kalau sama gua. Ya gimana lah, gak usah ketawain ini mulu di sini. Enak banget. Berat ya. Ya tapi lumayan lah, kemarin nonton MU dihibur. Walaupun ya pada akhirnya gue juga jadi miris ya ngelihat kita apapun dengan hasil yang terjadi ya seneng, yang penting menang gitu. Mau itu gosok voucher, mau golnya pantul-pantul, mau golnya kena dada Garnacho tiba-tiba gol. Dada Hoylund. Oh ya dada Hoylund, ditendang Garnacho, dada Hoylund. Gue ya udahlah, tapi memang mungkin level kita ya segini, ya nikmatin aja gitu. Menurut gua United sekarang ada di posisi harus mensyukuri hasil kemenangan. Betul. Bagaimanapun itu diraihnya. Ya kan? No. Lu nggak bisa lagi menuntut, oh lu harus main cantik kayak Brazil tahun 82, lu harus main cantik kayak Prancis 86 gitu-gitu. Enggak. Sebagai fans United, lu sekarang berada di posisi yang harus mensyukuri setiap raihan 3 poin, ya kan? Ya lu juga harus mensyukuri kalau tim lu kalah, syukurin lu gitu, ya kan? Ya kan? Iya benar. Gitu. Syukur ya. Maksud gua di level itu sih fans United saat ini. Dan akhirnya setelah sekian lama kita ngutang tuh, Bang, Ya. di papan klasemen, Ya. selisih gol minus, sekarang Plus lagi, kan? impas. Oh, nggak impas ya, kan? Impas. Ibaratnya Sebenarnya- tuh riba kita udah nggak ada, Bang. Impas itu, oh lu jago. Kita mau bahas agama. Enggak, Yakin? Bang. KPR gua masih banyak, Bang. KPR gua 15 tahun masih ada. Sebenarnya kalau kita mau bahas impas sebelum lawan City kita udah impas juga. Ya. Sebelum lawan Fulham. Hmm. Sebelum lawan Fulham itu kan udah impas. Itu kalah 2-1. Ya, kalah 2-0. Nah, 2-0. Kalah. Impas jadi kalau nggak salah. 2-1 bener Oh kan? ya, Fulham ya. Nah, jadi itu terus plus City ya jadinya lu minus lagi Banyak, gitu. minus. Jadi United Dan- memang hidup di era KPR. Ngutang mulu. Iya makanya. Iya kan? Kayaknya sekarang dapat angka 0 atau plus aja udah seneng senang, banget. kan? Sementara yang di atas-atasnya udah belasan. Selisih gol tuh jauh banget. Kalau lu pada tahu namanya, ada ini lu cek aja akun Twitter namanya Pliajra Rafli, Chamber Rafli itu fans Arsenal tuh astagfirullahaladzim, Oh, iya? brengsek ya. Oh, iya. Ya itu orang-orang Sarkas-sarkas fans MU. Arsenal ya, dia sok bilang, "Weh, selisih gol Arsenal lebih banyak nih dari selisih gol Arsenal lebih banyak dari poin MU," katanya. Wah, pengen gua tampol pas dia sering main bola sama kita. Sini dong, gitu main kan. bola di lapangan, Rafli. Kelar hidup lu, Pli ya. Di tackle 2 kaki lo ngomong. Kurang ngajar, tapi memang benar kata Panji ya. Ya kalau gua kan memang udah selalu bersyukur atas apa yang diraih United musim ini, terutama kemenangan gitu ya. Nah, kalau kemarin lihat lawan Everton, menurut lu gimana Ji? Gua ngelawan apa sih, maksud gua sebenarnya cukup enak ya nontonnya, karena ternyata Everton juga Bentar, lu menghela nafas. nggak napas gua. Kalau lu Berkali-kali. menghela kuda, namanya lu Pak ini, Pak kusir. Kusir. Pada hari Minggu itu ya, karena kan Senin, Bang. Senin.
Nah, gue tuh kemarin sebenarnya hampir setiap pertandingan MU sekarang gue nggak napas, tapi mungkin bedanya adalah lawan Everton kemarin gue cukup menikmati karena masih ada alur serangannya bang, masih ada cukup cepat, mereka ada alur serangannya, tapi emang itu jujur gue nggak nonton ya, seperti karena lo lagi di luar kota ya? Bukan Kemalangan kan, sahabat kita ada yang itu anaknya ya? meninggal. Oh iya, duka ya, itu Robert itu ya? Iya, anaknya, ya. Kan di sini juga ada nobar kan, gue liat di foto, pantasnya nggak ada bangku sepi ya di sini. Terus ada yang bawa cewek pacaran, sekarang udah nyaman ya nonton MU buat pacaran mungkin karena modus operandi sebelum check-in gue curiga, penutupan nih ya, closingan nih. Iya. Dekat Twin House ada 2 hotel. Punya sama Puma. Rosa, Punya Puma. yang budget, ya punya Puma tuh, punya Puma ya. Lu kalau kenal Putra, lu kontak dia di Instagram, minta diskon ya. Kalau budget hotel lu bisa ke Amarosa yang Little Amarosa. Kalau lu punya duit lebih sedikit lu bisa ke Amarosa yang di Antasari. Iya. Gue curiga karena nggak masuk akal, Ji 9 pasang. Oh, kemarin 9 pasang. Nonton bola setengah 8, selesai bola setengah 10. Aduh kemalaman nih, terus kosan aku akhirnya mati gitu. Gue curiga setan-setan ini. Udah gitu kalau nggak kan abis nonton lagi musim hujan gini kan, terus Iya. ada hujan, Iya. basah-basah tuh. Basah kan. Yang mendingan aku cuci dulu bajunya di Iya, rumah gitu. Ya. Aduh, ini mau bulan puasa nih, closingan nih, ngomongnya harus hati-hati. Tapi kalau balik lagi soal MU lawan Everton, nah dari sisi serangan minimal ada lah, kemarin ada serangannya cukup banyak, tapi cukup banyak juga waste chances-nya ya, di mana waste chances banyak. mungkin orang bakal sering menyumpah serapain seorang Garnacho yang sebenarnya banyak momentum dia ada di sana bisa melahirkan gol atau kasih assist dan juga decision makingnya salah. Tapi di situ gue di live tweet itu pun gue juga sambil live tweet kan, gue bilang lo itu kerja ya live tweet? Enggak, lagi iseng aja gabut. Iya, kan. gue kemarin baca sebenarnya beberapa mau gue counter terkait Gareth, tapi ya udah. Itu aja gue ribut sama partner gue kan, sama Justin maksudnya kan. Maksud gue Justin tuh masih partner lu ya? Partner dong. Jadi kalau misalnya lo ngeritik Garnacho, lo kritik juga dong yang lain gitu kan, kayak Bruno, Rashford. Oh iya, kan ada rule of thumb-nya di Poros Salang, Ji. Apa itu? Jangan senggol Bruno. Wah, bahaya ini ya. Disamperin ke rumah kalau ada Bruno. Ya, lanjut. Ya maksud gue itu, kalau Garnacho tuh sering banget lu lihat di pertandingan-pertandingan di mana dia lagi on fire, walaupun nggak nyetak gol atau ngasih assist, dia tuh ngasih momentum-momentum, mau itu key chances, mau created chances, tapi berapa kali teman-temannya juga nggak bisa menghadirkan itu menjadi gol. Hailun misalkan, kalau lo lihat dari statistik main MU di Premier League itu paling banyak wasted chances itu Hailun 12 chance, Rashford 7 chance, Bruno 5 chance, Garnacho kalau dari statistik cuma 3 chance. Mungkin itu secara statistik, tapi memang beberapa momentum kelihatan decision makingnya masih suka ngawur. Tapi wajar bang, 19 tahun. Kalau decision making dia benar, nggak jadi itu anak. Nah itu kan, karena kalau lihat dulu Ronaldo ya. Ini kayak perbandingannya bumi dan langit ya. Bumi, ya. Tapi Ronaldo di awal pun kita lihat banyak banget dribbling, wasteful momentum dan segala macam. Tapi kan itu ketolong sama pemain-pemain seniornya bang. Nah, ada Nistelrooy di sana, ada Ryan Giggs, ada Scholes. Kalaupun dia nggak perform, masih ada pemain kan masih ada pemain-pemain lain yang bisa ngedongkrak MU. Nah, kalau lo mengharapkan seorang Garnacho tiba-tiba menjadi Ronaldo yang udah prime Ronaldo menjadi Ballon d'Or, ya jangan lo ngarepin 19 tahun jadi Ballon d'Or gitu kan. Di musim lalu, gue lupa di match lawan apa, komentator tuh bilang, lu nggak bisa menumpukan harapan kepada anak berusia 18 tahun. 18 tahun di musim lalu kalau nggak salah ya. Itu gue setuju banget. Terkait Garnacho, dan decision making dia tuh sangat jelek memang so far. Kalau memang dia meng-create beberapa, he can put a spark in the match. Itu gue akuin. Ada beberapa percikan-percikan yang bisa diciptakan. Tapi yang jadinya kesel beberapa orang termasuk gua adalah emang decision making tuh jelek banget. Tapi akhirnya gua tersadar dia masih 19 tahun. Lawan Everton kemarin gua udah nonton ulangannya full, gua nonton gitu. Gua lupa menit 68 kalau nggak salah. Itu ada peluang yang dia udah dapat bawa bola. Ya, si Brightwood Tarkowski itu udah jatuh. Yang harusnya passing bolanya ke kiri, dia dorong ke depan sehingga kena kaki back Everton itu. Maksud gua itu kan logik ya, keputusan yang lu ambil tuh salah. Di depan lu udah back yang udah jatuhin, dia pokoknya tekuk gitu ya, back yang udah sliding gitu, gue lupa Tarkowski atau Bright White segala macam gitu ya. Bukan dia passing bolanya ke tengah, malah dia dorong. Tapi memang seperti yang kata Rai juga, dan gue sangat sepakat, dia lebih efektif di kiri, di kanan. Benar. Karena di kanan dia lebih sering ngumpan daripada dia di kiri. Kiri itu dia sering maksa dribbling. Dan setiap dia dapat bola,
Gue nggak pernah firm kalau dia dapat bola, Ji. Bener nggak? Iya. Sering banget dia Rashford tuh sekarang kalau dapat bola tuh aduh hilang deh gitu. Iya. Kobe Mainoo kalau dapat bola gue sih tenang banget. Ya. Jadi kalau terkait Garnacho ya gitu ya. Kalau tadi kata Panji, iya teman-teman yang menyanyikan, oke, setuju gue. Tapi decision making-nya emang jelek. Kemudian kita balik lagi 19 tahun. Yang diperlukan Garnacho sekarang menurut gue adalah a pat in the back gitu ya. Boy, lu gini. Dia perlu mentor. Iya, itu dia. Ya, dan dia sekarang kan emang mungkin orang banyak yang bilang lu beruntung karena nggak ada kompetitor di sana kan. Iya. Mau nggak mau Ten Hag masang dia sebagai starter. Betul. Karena kompetitornya lagi nggak ada. Anthony ada kompetitornya, cuma nggak dianggap. Nah, iya kan maksud gua kalau orang lu bilang Anthony nggak ada kompetitor juga sebenarnya ada Anthony di sana. Amad Diallo juga harganya kurang mahal 40 juta dia datangin dari Atlanta gitu kan. Pelistri akhirnya mental keluar juga. Jadi memang sebenarnya bukan nggak ada kompetitor tapi ya memang dia yang paling stand bagus out sekarang di antara yang ada, walaupun di antara yang ada juga pada jelek semua bang, gitu kan. Rashford juga sekarang jadi nggak baik-baik aja menurut gue. 7 gol, 3 assist, udah masuki setengah musim lebih, nggak baik-baik aja menurut gue untuk seorang striker. 2 penalti kalau nggak salah. Gue lupa lagi, itu gol dari penaltinya 2 masalah. Kemarin kan 2 penalti itu dari Garnacho. Golnya Rashford dari penalti. Iya. Gol itu 2 penalti kalau nggak salah. Sementara 7 gol, artinya kan Garnacho aja 5 gol 3 assist itu dan nggak ada murni, nggak ada penalti kan. Jadi ya menurut gue dia yang paling stand out sejauh ini dari antara 3 pemain yang ada di lini depan. Jadi ya kalau lo mau nitik beratin pada Garnacho, lihat juga yang lain gitu. Rashford, Bruno, siapalah Anthony yang sekarang gaji buta kan, mainnya cuma 10 menit 15 menit akhir. Jadi ya itu kalau dari si Garnacho. Tapi untuk overall permainan kemarin ya itu seperti MU pada biasanya, gue nggak melihat permainan MU yang akan bisa dibentuk untuk musim depan ya. Oke, kalau mungkin banyak yang masih percaya dengan sama Ten Hag. Kalau tahun depan dikasih pemain yang bagus dengan sekarang Ineos take over dan lain-lain, mungkin akan lebih bagus. Tapi apa iya seberapa banyak pemain bagus yang mau datang ke MU? Pertama, pemain bagus yang udah jadi ya, gue rasa nggak akan banyak. Ujung-ujungnya akan membeli apalagi pemain kalau yang tidak masuk UCL Liga Champions. Nah itu pertama. Kedua, budget MU berapa? Kan Ineos juga nggak salah kemarin di berita-berita nggak akan ngasih terlalu banyak budget kecuali dia ngejual dulu bang. Siapa pemain MU yang laku di pasaran? Nggak ada. Martial gratis kan, kontraknya habis. Siapa lagi? Rashford doang yang harapan gue bisa dijual jadi duit 100 juta gitu. Wah lepas dengan setengah hati 100 juta bisa beli. Maguire katanya Madrid 130. Maguire Madrid nggak sebego itu bang, udah kapok dia beli Woodgate Madrid bang. B. Anjing, levelnya turun banget anjir. Dulu ngomong Jordan. Oh sorry anjir gitu kan. Gila, dia nggak pasti udah kapok lah beli Woodgate bang. Baru debut kartu merah. On goal pula, cedera panjang, nggak mungkin dia mengulang kesalahan sama dari Inggris lagi. Maguire lagi sih. Thomas Gravesen dibeli. Gravesen. Owen ya Beckham lah paling muda. McManaman sih paling oke sebenarnya di mainan Inggris yang paling oke di Madrid menurut gue sih McManaman gitu. Jadi apa ya? Dan gue juga tadi sempat ada baca berita terkait Mason Mount, katanya coach dia aman musim depan. Ineos memberi dia garansi bahwa lu masih aman deh musim depan. Walaupun sebenarnya kata Ineos musim depan nantinya itu yang benar-benar nggak perform, lu nggak dikasih waktu lama untuk membuktikan diri bahwa lu bisa. Nggak kayak Glazer sekarang. Glazer kan kasar kan ngasih waktu terlalu lama untuk main-main. Kalau lu bisa nih. Kalau Ineos katanya nggak, tadi gue baca. Tapi Mount ini katanya kan special case karena dia sempat cedera segala macam bla 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 gitu. Jadi ya Mount sih masih dipertahanin. Kemungkinan yang lepas gelandang itu ya Eriksen udah pasti sama siapa? Ya enggak, gelandang si Eriksen sama sepertinya si McTominay gitu. Gitu. Sama baik lagi soal filosofi bang. Ini mungkin kalau orang bilang filosofi ini nggak dibentuk hanya dalam semalam gitu, nggak hanya dalam setahun 2 tahun. Tapi let's say sampai sekarang gue belum lihat gaya main yang firm seperti apa dari Ten Hag ya. Setuju gua. Mungkin orang bilang ya counter itu gaya permainan, tapi counter seperti apa dulu yang diharapkan kan? Counternya Liverpool misalkan didapetin dari pressing lebih early, dapetin bola transisi counter. Bukan counter yang dapat dari bola lepasan dari lawan, lu bertahan dari belakang banget, langsung direct. Itu kan kita sekarang serangannya lebih sering begitu, cari Rashford, bolanya insya Allah dapat bola duelnya, counter 1-2 peluang gol gitu kan. Filosofi yang itu syariah. Apa itu bang? Filosofi insya Allah. Oh gitu. Ya iya kan, maksud gue itu kan. Jadi based on perform of the day gitu. Kalau Rashford lagi on fire kayak kemarin lawan City, dia dulu bisa golin dari jarak jauh. Iya, tapi itu gue sebel. Apa? Itu kita nggak sempat bahas City karena gue lagi nggak bisa kemarin. City tuh should have done in the first half. If we had dia hat trick saat itu tuh yang mana bolanya tuh
Ji, Perdanang dapat bola gitu lebih bisa lari kali Ji Iya, dapat itu bola. kan maksud gua. Anak berdebat tuh ada 3 gue sebut tuh bisa Kenceng pada begitu banget. lepas udah. Even Satya juga bisa kayak gitu udah. Ya tapi itu kan maksud gua Rashford tuh udah berkali-kali let down Tim. ya his fans dan his Ya, team gitu ya, kan ya, dan ya. ya ketika kita menggantungkan harapan Rashford, oh kayaknya bakal lu sama tahun berapa tuh yang dia disandingin sama 2021, sama 2020. sama Mbappe juga. Wah Iya. nih selevel itu sama Mbappe jauh decision makingnya, terus ketenangan, pace-nya, composure-nya jauh banget sama Mbappe. Jadi Iya. ya itu kalau lo kemarin bilang termasuk ya sama lah kayak coaching kan juga bilang itu kalau dia lari nggak mental dari yang kontrolnya gol itu. Tapi Gol itu, lah. tapi itu kan kalau bang dan Kayak itu kita bicara Rashford selalu If, begitu gitu. what if, Berapa what if, kali what dia ngecewain kita dengan decision making yang salah, tendangan yang nembak burung, delay momen yang sangat lama. Makanya gue udah dari 3 tahun lalu gue udah bilang gue nggak akan ekspektasi sama Rashford menjadi pemain utama United. Ya maksud Ya. gue menjadi tumpuan utama kita. Kalau dia level menjadi lu tidak bisa di situ. Iya, sebenarnya. kalau dia menjadi winger yang mensupport striker utama kita, let's say Højlund dan Mungkin Tolisso lebih Mateng, oke. mungkin oke. Tapi bukan menjadi bomber utama kita. Dan Ya. terbukti kan tahun lalu pun oke sempat menjadi Ya, tapi itu 17 juga gol. lepas dari Desember Dalam tuh dia dunia. mulai nggak gacor gitu. Ya, abis itu kan hilang juga. Nah, itu ada switch on, switch off-nya. Bahkan Ya. musim terburuk Ronaldo-nya aja katanya yang Ronaldo dari prime Ronaldo dari hilang Masih bisa top score. masih bisa 18 gol sama Rashford. Jadi ya lo mau bilang Rashford sampai kapan nih? 26 tahun. Ya, udah Eksekusi Rashford cukup ini lama. menurut gua udah nggak bisa dikasih harapan berlebih. Iya, ya. Udah harus stick straight lu bisa atau enggak udah. Kalau nggak bisa Betul. udah lu out. Kalau memang enggak kalau bisa ya lu pertahankan paling oke lah lu mungkin tidak bisa meningkat kemampuan lu lagi tapi lu Ya. mempertahankan performa. Nah, itu. menurut gua. Ya. Mempertahankan performa di mana dulu dribbling dia sih enak banget ya. Yang dia bisa ngelewatin Brighton Iya, iya, iya. itu enak banget dulu. Dan masalah utamanya adalah track back dia sih menurut gua. Oh iya malas. Dibanding malas. Garnacho kelihatan banget dia Oh, jauh. dia nggak track back. Garnacho kalau kemarin gol pertamanya yang penalti Everton itu Ya. dari hasil intercept Garnacho Ya. di Sisi kiri. sisi pertahanan, Sisi kanan. Ya, sisi pertahanan dia intercept, kasih bola Kasih dulu, Bruno, kasih Miro, ya. kasih depan, baru akhirnya dibikin dilanggar Tackle, penalti. ya, Artinya ya. gila nih pemain bikin intercept, dia juga yang akhirnya dilanggar pemain di kotak penalti. Apa Seberapa ya? bagus etos kerjanya pemain Etos muda ini kerja, gitu. kita Itu kan. ceritain. Walaupun Ya. dari sisi decision makingnya, Masih maturity-nya buruk, jauh, tapi ya 19 At least, tahun bro. Iya, yang tadi kita bilang Iya, kan, betul. kayak gua bilang. Dan lu ini nggak baru bisa musim melupakan. pertamanya dia Full. benar tampil reguler ya, full ya, kan, betul. ya kan. Jadi ya gue nggak menjamin dia akan sehebat Ronaldo, Ronaldo, Lionel nggak, Messi, iya, atau mungkin nggak. pemain lain yang bisa Cuma- atau kayak Mbappe ya. Tapi Cuma at least lu bisa perform Nah. konsisten week in week out. Itu Iya, aja iya. harapan gua terhadap Garnacho. Makanya gua bilang yang dibutuhkan Garnacho ini sebenarnya adalah mentor. Betul. Tidak cuma pemain, tapi juga pelatih Iya. yang bisa akhirnya menyadarkan dia kan masalah mengeluarkan kemampuan terbaik decision making itu kan di pelatih. Habis main kan lu lihat nih evaluasi. Iya. Harusnya nggak lu dorong ke sini nih bolanya. ya Lu passing nih ke sini. Lu lihat tuh karena ada dua tuh, ada Bruno, ada Rashford tuh gue ingat banget orang akhirnya gue nonton ulangan gitu kan full. Aduh itu didorong ke depan bola padahal back Everton udah jatuh gini didorong Iya. lagi harusnya kan lu patahin gitu itu kan keputusan yang salah. Belum lagi beberapa yang ya itu tadi ya setiap dia dapat bola mau dribble tuh gua aduh udah lemes duluan gitu kasarnya. Iya. Gitu Dia kayak loh. nggak punya power lebih pace untuk bisa ke depan gitu ya. Atau lu lihat deh statistik dia ngelewatin lawan berapa banyak sih nggak Iya, ada. nggak- Sementara check on-nya nggak banyak. harapan kita kan dia dengan punya kecepatan dan harusnya lu punya dribbling yang lebih halus ya lu Iya. bisa gocek gitu. Tapi ya balik lagi lah. Ya itu tuh umur 19 tahun ya semoga lu bisa. dapat mentor yang tepat gitu loh. Tapi kalau Bruno lo masih berharap Mas? Mang lagi Mas, Bang. Nah, jelas nih Banyak kalau banget. Bruno grogi orang. Kebanyakan partner. Ada Mas, ada Bung. Kalau di TV kan harus apa kabar Bung? Ada juga yang Bang. Sama Harpa Bung. Iya kan, ada juga Mas Aryo. Mas Aryo. Jadi ada Bang Fuad. Jadi gimana Bang? Lu Banyak kalau apa? Bruno karena kalau gue ya, maksudnya dari awal Ten Hag masuk, bahkan even ketika transisi dari Rangnick, harapan mainnya menurut gue nggak cocok sama Bruno. Karena Bruno adalah tipikal klasik menurut gue. Gue nggak tahu kalau dia Nomor bisa 10 klasik. bisa evolve menjadi pemain yang lebih modern. Mungkin bisa, mungkin nggak kalau pelatihnya cocok tapi so far dari Rangnick ke Ten Hag, gue nggak melihat dia nyaman dengan cara main seperti ini. Ya. Dan gue belum melihat dia menampilkan permainan terbaiknya sejak Kayak masa awal. Ole gitu kan. Jadi ya gue makanya bilang kalaupun Bruno pada akhirnya mental dan bisa digantikan pemain yang bisa lebih cocok sama sistemnya ya nggak Ya, why masalah. not? Iya, nggak Tapi ada yang kalau besar. memang dia masih bisa dipoles ya gue berharap banget lebih bisa. Tapi gue so far Ya. belum melihat Bruno bisa menjadi pemain yang dibutuhkan dengan sistem seperti ini gitu. Mungkin Ya. dia yang nggak cocok, apa pelatihnya yang nggak bisa maksimalkan itu. Jadi gue Gue masih setuju. berharap ke depannya. Yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Bruno itu Oli.
So far karena iya. Ole tahu banget ini pemain seperti apa. Iya. Dan benar-benar ditaruh di nomor 10 klasik kan. Asik. Yang mana dia ngatur ritme segala macam bla 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 gitu ya. Iya. Walaupun di belakang dia waktu itu si Fred sama McTominay yang bukan Iya, bola kan? gitu loh. Separah itu dulu Iya. teman-temannya juga kan. Gitu loh. Sama ya gua nggak tahu ya, mungkin tertolong juga dengan pada saat prime-nya dia itu Ivan Martial juga masih bisa cetak gol. Iya, zaman Ole kan juga masih Iya, gacor kan. itu kan mereka Rashford, pernah Martial. bertiga, Greenwood, Rashford sama Martial yang bikin 40 gol apa 41 gol gitu Iya, semusim gitu bertiga, ya. iya. Yang di compare sama trio Sadio Iya, Firmansyah iya, gitu ya. Nah, ini juga satu sisi yang gue lihat adalah penurunan performanya dia adalah peluang-peluang yang diciptakan tidak bisa dimaksimalin sama teman-temannya, sehingga orang akan melihat itu sebagai sebuah kegagalan. Karena statistik juga membuktikan pembuat chance terbanyak di IPL Bruno. 3-4 semenjak dia ada itu Bruno. Satunya Bruno. Not even Kevin De Bruyne. Dia on top of the list. Iya, itu artinya apa? Artinya lu tetap menciptakan peluang-peluang gitu sesuai dengan tugas lu seorang kreator. Walaupun quote and quote juga peluang yang dibuang sama dia banyak banget, maksudnya Iya. error passnya banyak banget. Banyak. Tapi ya itu kan namanya nomor 10 emang sering kali gambling pass gitu kan. Karena, passing yang beresiko lah sebenarnya. Iya, passing yang risky passingnya tuh sering banget gitu loh. Dan tidak menutup mata beberapa kali United kebobolan juga berawal dari kesalahan passingnya dia segala macam. Betul. Tapi kalau gua rasa yang dibutuhkan United sekarang adalah penyerang yang benar-benar bisa memanfaatkan peluang-peluang bola-bola dari dia. Sementara di belakang harusnya dia udah mulai cukup nyaman nih dengan Casemiro dan Kobe. Ya, Kobe mainan. Cobaan United gitu ya. Pada saat udah punya satu striker yang bisa menjadi predator cedera. Karena Højlund itu dengan 7 gol dia cuma terima tuh 3 assist kalau gue nggak salah. Bisa 4 golnya tuh dari errornya lawan. Kalau kayak di Champions League kemarin tuh yang lawan Munchen tuh kan dia ada yang terima bola dari Bruno, yang lari yang dia dink in segala macam gitu. Menurut gue apabila nanti United udah punya 3 penyerang di depan yang benar-benar benar-benar bagus gitu ya. Gua rasa lu akan melihat kembali kemampuan seorang Bruno. Karena kemampuan dia adalah menciptakan peluang, bukan membuat gol sebenarnya. Itu bukan menjadi tanggung jawabnya dia gitu. Jadi kalau saya masih punya harapan, gua masih punya harapan. Kasih dia striker yang proper dan 2 orang wing yang bagus. Biarkan dia ngalirin bola. Kalau orang cerita error, iya, gue sendiri mengakuin dia cukup sering bikin error di satu match gitu ya. Passingnya kadang nggak nyampe, tapi apabila itu nyampe, itu akan menjadi sebuah peluang. Lu ingat nggak yang waktu lawan IPL segala macam yang dia dapat bola gini, terus yang sempat dibikin tuh di Twitter gitu ya, ada grafisnya. Kalau pemain lain pasti ngoprek gitu, tapi dia ngoprek ke sini, yang Rashford lari terus gue lawan apa tuh gue lupa gitu loh. Itu kan apa? Itu kan imajinasi gitu loh. Sementara kalau passing dia ke situ gagal, orang kan nyalain dia, wah gagal lu dipotong segala macam bla bla bla. Risky bisnis yang dia lakukan gitu loh. Jadi kalau Bruno gue masih berharap, apalagi kalau sekarang kan dia juga udah tidak seemosional sebelumnya. Yang orang bilang dia cengeng marah-marah apa segala. Musim ini gue lihat dia lebih lebih tenang lah ya gitu. Mungkin karena jabatan kapten yang mulai permanen, terus ya itu tadi ya, mulai ada teman kayak Casemiro, Kobe gitu kan. Terus ya gue ngerasa harusnya dia masih bisa dikasih kesempatan at least semusim dengan komposisi main yang pakem. Karena sampai sekarang kan nggak pernah ada komposisi main yang pakem di United untuk 11 gitu. Iya, karena banyak cedera mulu kan. Iya, itu yang gue lihat gitu. Nah, itu juga yang menjadi perdebatan mungkin terbelah juga fans MU kan, termasuk musim ini MU banyak main cedera, jadinya nggak bisa tampil dengan performa terbaik karena ketika 11 pemainnya ada, kemarin buktinya bisa lumayan ngegas tuh di bulan Januari dan juga Februari sampai akhirnya Højlund cedera, terus Licha juga cedera, Casemiro juga sempat absen, jadi Luke Shaw juga. Tapi di satu sisi Bang, gue even kemarin 5 pertandingan yang era Januari Februari itu gue nggak begitu menikmati cara main MU menang ya, karena ya kan lawan Luton, ya yang paling bagus menurut gue lawan West Ham, terus lawan Luton, lawan Wolverhampton, lawan siapa gitu ya. Pokoknya 5 pertandingan itu menurut gue selain lawan West Ham, menurut gue menangnya ya itu faktor counter dan skill individual, dan juga faktor lucknya juga sangat besar. Beda kalau lu kemarin nonton Spurs lawan Villa, ini gila. Itu habis-habisan Villa. Enak banget nontonnya. Oke lah, hasil terakhirnya mungkin kelihatannya Villanya busuk gitu kan. Tapi karena kartu merah juga. Tapi mereka high risk-nya
ada berani main high risk di partai sekrusial itu untuk menentukan perebutan tiket 4 besar. Sekrusial itu, sementara MU masih main dengan yang penting menang dengan counternya. Baik lagi, lu mau cara main membangun filosofi, mau menang dulu atau mau ngebenerin cara main lu dulu, itu yang menurut gua ini mau kemana dulu yang lebih dulu gitu loh. Kalau lo pada akhirnya mungkin gua ngerti karena MU tim yang lebih besar, secara komersil ekspektasinya minimal gitu ngamanin 4 besar, dulu untuk tiket Eropa dan lain-lain. Tapi ini menurut gua bukan modal yang bagus buat musim depan membangun fondasi. Kalau modal untuk musim depan menjalani kompetisi oke, karena punya duit dari tiket Eropa dan lain-lain untuk beli pemain juga. Kalau nggak masuk Eropa kan males main bagus datang ke MU kan. Betul. Tapi minimal gua nggak ngeliat ada fondasi yang bisa dibangun. Nah, sampai berapa pemain datang lagi Ten Hag bisa dibilang membangun fondasi yang ada untuk gaya main MU yang enak gitu. Karena gaya main counter menurut gua bukan gaya main tim besar ya. Jangan bandingin sama counter Liverpool karena Liverpool itu counternya pressing dia udah dari setengah lapangan lawan tuh udah di press. Betul, gitu pressingnya jalan gitu, bukan yang gitu. nunggu di setengah lapangan baru counter gitu kan. Kalau ini gua mau jelasin gini sebenarnya. Kenapa United belum pernah punya filosofi yang enak untuk ditonton, untuk menjadi tim yang misalnya berani pegang bola segala macam? Karena itu tadi tidak pernah ada komposisi 11 main yang pas. Dia cuma match lawan apa tuh yang 2 kali berturut-turut memainkan 11 starter yang sama. Itu doang sekali dalam musim ini. So, gimana lu bisa mainkan filosofi bermain lu sementara pemain-pemain lu tidak pernah lengkap? Kemudian orang bilang, oh ya, pelatih jago, dia kasih filosofi apapun bisa diterapkan oleh pemainnya. Tapi masalahnya pemain ini kayak apa lu lihat dulu. Dan kenapa United masih berani masih lebih memilih untuk bermain counter attack menurut gua. Yang dipunain oleh United sekarang adalah United tidak punya gelandang bertahan yang benar-benar jago untuk nyaring, itu satu. Kedua, komposisi 4 back yang tidak pernah stabil, selalu ganti-ganti terus. Gini, once lu berusaha menguasai bola, let's say melawan tim seperti Arsenal, City ataupun yang lain-lain gitu ya, yang punya pemain-pemain cepat dan udah bermain dalam waktu yang lama, pada saat lu kehilangan bola, kelar. Dan itu udah dibuktikan kayak lawan Wolves awal musim, kemudian lawan apa lagi yang kalah. Pada saat nanti menguasai bola, mencoba masuk, lini tengah lu kopong banget. Begitu lini tengah lu kosong, di back lu juga udah nggak punya pelindung lagi, Ci. Selesai. Plus Onana, kiper terbaik kedua di liga. Sekarang 8 clean sheet ya? Maksud gua balik lagi. Oke lah, Onana lu bilang kalau setiap shoot kan sempet orang setiap shoot pasti gol. Menit awal tuh kalau dia nggak bikin save tuh selesai. Yang dia potong bola siapa DCL kalau gua nggak salah. Apa Onana? Bola Onana juga tuh yang potong masuk sama shootingan siapa tuh yang dia terbang nepis gitu loh. Itu kan ada. Maksud gua sejago-jagonya kiper kalau tidak ada perlindungan ekstra di depannya selesai. Nah, itu kenapa jadi gue ngerasa United tidak bisa bermain seperti tim besar yang diharapkan tim modern ini lah. Ten Hag tidak bisa bermain seperti Ajaxnya Ten Hag karena tidak punya, pada saat Ajaxnya Ten Hag dia masih punya Frenkie de Jong kalau gue nggak salah. Van de Beek, Van de Beek itu yang benar-benar bisa mengcover segala macam, terus belakangnya juga mantap gitu loh. Arsenal Fares dan lain-lain. Lu nonton berapa kali tuh United tuh pada saat diterobos dari tengah tuh kosong banget. Berapa kali? Lawan Forest juga, golnya Awoniyi yang ke-1 atau kedua. So pada saat lu menguasai bola terus resiko aja lu kena counter bisa kebobolan, maka gua akan lebih nyaman untuk bermain. Yaudah, I sit back, gua tunggu lu datang. Gua punya 2 pelari ini, ada Rashford, ada si Garnacho, dan gua punya umpan-umpan handal dalam diri Casemiro, Bruno gitu ya. Walaupun ya resikonya umpannya nggak nyampe, lu diserang lagi. Tapi ya ini udah kayak si Malakama, lu mau belain yang mana sekarang gitu. Dan juga dengan harus masuk paling nggak lu 4 besar segala macam, gua rasa itu risiko yang dia bilang Ten Hag gitu. Dan memang ini menurut gua jadi still long way to go banget ya Bang, karena iya. Even back-backnya, gua nggak ngelihat selain Licha tuh nyaman Bang megang bola. Dalot nyaman megang bola dribble, tapi untuk dari sisi ngebangun dari belakang nggak nyaman. Dia tipikal back yang bisanya bermain direct menurut gua ya. Shaw pun bukan tipikal yang bisa ball position cukup kuat bangun di belakang karena decision makingnya, nahan bolanya nggak pinter menurut gua Shaw. Terus Varane lu lihat tuh sering banget kagok kalau di pressing. Lindelof, Maguire tuh bagus ketika main 3 center back menurut gua kalau main ball position ya, karena di Inggris dia cukup nyaman megang bola tapi dengan skema 3 center back dan juga ada double pivot yang bisa ngelindungin. Nah, di MU belum pernah mainnya seperti itu dan back-backnya nggak ada yang nyaman. Jadi menurut gua ini still long way to go dan gua ngerasa 1 musim lagi nggak menurut gua belum cukup juga menurut gua ya, karena gua rasa cukup.
buat kalau buat United ya, kalau tergantung dapat pemain yang pas nah, sama ini. nggak ada yang cedera, itu gue benar-benar pengen ngelihat Mount itu bisa nyaman main. Ya. Karena gini, lu bisa menghakimi Mount kalau dia paling nggak udah main week in week out tuh 5 match berturut-turut. Ya. Dikasih posisi yang sama, baru lu tuh bisa hakimi. Hakimi di ini Bang, PSG kan. Jadi mau ada Hakimi apa mau Mount Bang? Baru bisa Hakimi. Tadi kamu mesen Mount bisa Hakimi ya. Baru bisa Mount lah ya. Ngejudge gitu Bang, ngejudge ya. Bau nggak sih? Ngejudge bau. Anjir orang lama banget yang tahu judge bau anjir. Genzi para salah nggak ada yang tahu itu judge bau siapa. Googling habis ini. Googling. Jadi, Beli kalau bisa lu bilang, gue sih yakin kasih satu musim dengan komposisi pemain yang steady week in week out, at least 5 match deh lu main dengan lu benar-benar taruh back kiri lu misalnya Shaw, kanan misalnya Dalot, terus selain Licha lu mau ngasih siapa nih partnernya dia gitu yang musim lalu kan Licha sama Varane kan cukup bagus tuh sebenarnya. Cukup bagus ya. Iya kan? Gelandang tengah siapa nih yang lu lu mau proyeksiin Maino deh. Siapa kan jadi tandem Maino musim depan? Apakah Mount bisa main di situ? Lu lihat di situ. Lu kasih kesempatan Bruno lagi kemudian Højlund. Nah, udah Garnacho lu poles. Gua sih masih gue masih punya harapan untuk itu. Kalau gua gua susah tergantung pemainnya berapa yang didapetin musim depan Bang. Iya. Nah untuk mendapatkan berapa pemain harus tahu finish di posisi berapa dulu kita akhir musim ini. Kedua, siapa pemain yang akan dibeli, prioritasnya apa? Apakah striker? Apakah beli back tengah atau back kanan? Karena kan lama isunya kita mau beli dari eranya Frimpong, Dumfries, siapa lah back kanan yang menggantikan posisi Dalot karena Dalot udah cukup oke, tapi menurut gua tetap not good enough lah untuk levelnya MU menurut gua. Apalagi AWB, defense-nya doang bagus. Ya tapi mungkin AWB kalau buat mungkin di convert kayak Walker gitu ya gua nggak tahu deh. Kan bisa apa nggak jadi back tengah gitu ya. Tapi ya sisi nyerangnya tetap akan hilang karena dia nggak bisa crossing. Jagoan pernah kan ada assist kemarin dia crossing. Itu gue juga wah gila luar biasa. Itu assistnya kayak Comment Heli tuh 83 tahun sekali muncul. Gue gitu wah luar biasa AWB akhirnya bisa crossing anjir. Ya itu menurut gue berapa pemain yang tidak topengnya Dalot loh. Kayak Pak Wiranto gitu ya. Kayak Spider mulu Pak Wiranto. Ya, dibuka lagi beda lagi ntar kan. Ya tergantung berapa pemain yang bisa datengin karena itu budgetnya sangat terbatas, berapa pemain yang bisa dijual. Dan ketika nggak ada pemain yang paling gua let's say yang datengin dengan pemain yang bisa dengan harga cukup mahal mungkin 2 maksimal. Nah, menjaga kebugaran pemainnya itu gimana? Karena ini aja Ten Hag ngerasa dibohongi oleh tim medisnya. Tim dokter karena itu maksud gua emang. Aku bilang lo percaya sama tim dokter, percaya sama Tuhan. Ya itu Bang. Nah, itu maksud gua kan makanya gua di Januari kemarin sempat bilang kan, lo stoknya terbatas, kok lo begitu pede? Oke, lo percaya dengan Shaw, Malaysia juga balik dari cedera. Tapi ini kan 2 pemain ini punya riwayat injury prone Bang. Masa lo nggak mempertimbangkan orang ketiga Regulan diputus kontraknya? Brandon Williams orang ketiga biasanya ngerusak bos. Ah iya benar juga ya, salah lagi gua. Back ketiga. Ya, tapi kan kadang bisa menghadirkan enak sesaat Bang. Ya mungkin kalau orang ketiga itu bisa enak sesaat, lumayan buat Selamat sore Aldo. Ya itu, Brandon Williams dibuang. Gue paling sayang sebenarnya Alvaro Fernandes. Alvaro itu makanya gue sempat debat kan, banyak yang bilang lo tipikal fans MU yang ngebanggain pemain-pemain akademi loh, bukan main akademi. Memang dia bagus kemarin. Masalah stoknya gitu. Ketika memang nggak ada orang ya kenapa why not nggak dicoba? Regulan nggak ada, Alvaro Fernandes bisa menjadi opsi. Harusnya. Daripada lo paksa Lindelof, menurut gue sorry tuh sih. Oh iya nggak pantas di kiri. Jadi back kiri, back kanan aja kadang-kadang mengkhawatirkan ya walaupun dia punya ya kan. Jantungan gua. Apalagi dia jadi back kiri gitu, nah kayaknya keputusan-keputusan itu yang menurut gue sering banget kok salah. Gini gitu loh. Nah itu yang sebenarnya kita nggak tahu itu call-nya di Ten Hag apa di manajemen sebenarnya gitu loh. Karena mungkin gitu ya, terlepas dari harusnya lu tetap nge-keep Alvaro Fernandes karena dia masih muda, proyeksinya bagus gitu ya. Keputusan lepas Reguilon itu kan korelasinya ke duit-duitan. Iya, gaji tetap harus lu bayar segalanya, sementara harapannya oh ya udah nih, sembuh nih Malaysia nih gitu kan. Jadi kalaupun Shaw cedera, dia masih bisa main. Nah, ya namanya hidup itu kan seperti lo berjudi ya. Iya. Aduh, gua nggak pernah judi lagi bang. Nah, ini gua kasih tau lu sekarang nih rasanya bagus nih. Gitu, nggak percuma berewokan kan suka judi. Jadi macam ini dong yang 21 nggak berewokan sih itu si John Cusack gitu. John Cusack. Siapa bang? Kevin Spacey. Oh iya. Jadi balik lagi, gua rasa adalah kemarin itu keputusan melepas Reguilon terlepas dari kata dokter Malaysia bisa sembuh segala macam sehingga akhirnya ya udah deh kan untuk meringankan beban kas klub gitu ya, walaupun gajinya nggak terlalu gede tapi kan tetap itu namanya uang keluar. Iya.
gitu loh, sehingga akhirnya dilepas. Nah, akhirnya kita menyesal gitu loh. Ya, dan Alvaro kan kemarin juga dilepas dapat duit ya 5 juta apa Dikit, berapa kan ya, iya, ke dikit Benfica. banget, Ya iya. tapi mungkin buat MU yang sekarang lagi ketar-ketir masalah apa yang sekarang kan istilahnya bukan FFP istilahnya Bang, kalau yang di Premier League tuh ada aturan lagi namanya apa gitu. Itulah beda dikit lah istilahnya, kurang lebih sama aturannya soal membatasi keuangan klub dan gaji dan lain-lain ya. Itu membuat akhirnya MU tight banget. Nah, itu yang makanya gue pesimis. Tight Bang, tight pakai T Bang, tight. Tight banget dari sisi budget karena musim depan gue nggak yakin MU bisa beli pemain pemain yang premium gitu loh, yang harganya 50 juta ke atas. Gue nggak yakin kalau dia nggak jual pemain dulu. Dan sebenarnya bukan itu sih logika bisnis paling gampang ya, Ji. Sebelum lu belanja, lu harus nyari duit dulu. Betul. Bukan kayak rata-rata Gen Z sekarang yang belum ada duit udah ngutang buat beli gadget segala macam. Pinjol segala macam gitu. Iya, benar-benar. Apa ya? Itu mah pemikiran klasik bisnis gitu loh. Untuk menyehatkan keuangan lu, sebelum lu membeli pemain seharga sekian yang nanti gajinya sekian, lu harus kasih ruang di financial lu itu untuk bisa menghidupi yang ini. Gimana ya, ini mesti gue lepas. Nah, itu kayaknya yang menurut gua langkah pertama United musim depan ya under Ineos adalah ngelepas main. Itu dulu harusnya targetnya dia. Iya. Jadi bukan siapa main yang lepas Bang kira-kira? Lindelof, Eriksen, Lindelof, ya mau nggak mau Anthony ya itu jual. Nggak tahu ya, gua jual sih rugi anjing. Udah mau nggak mau itu udah namanya kan? Gitu. Iya, itu udah risiko bisnis jadinya kan. Sancho gitu. ya. Sancho lu jual gitu. Kalau laku juga ini ya. Dari 5 pemain ini lu bisa dapat 100 bagi gua udah bagus, Ji. Enggak. 30 berapa gitu ya. Terus kalau emang orang datang dengan tawaran McTom misalnya 30 juta atau even 20-25 ya lu lepas gitu loh. Nah, itu harapannya dengan manajemen baru mudah-mudahan bisa menjual pemain kan. Nah, keputusan bisnisnya bisa lebih tepat. Ya. Itu yang sebenarnya gua harapkan gitu loh. Amat dia loh, gua masih berharap nih dia dibeli dan belum pernah mendapat mendapat waktu untuk membuktikan kapasitasnya. Iya. Kasih deh di kanan nih gua berharap ya untuk musim depan. Lu taruh Garnacho sama si Amad Diallo deh. Kiri lu cari satu lagi pelapisnya, kalaupun lu mau taruh Rashford. Ya, striker juga nyari satu lagi. Iya, striker satu lagi karena nggak mungkin Højlund sendiri. Marcel udah out gitu ya. Out lah, kelar. Plus gelandang. Gua sih itu aja harapan gua sebenarnya. Dan berdoa bebas cedera. Ya. Lu mainin ya sebenarnya kemarin tuh kan kayak di pramusim kan lu udah ngeliat tuh Ten Hag mau mainnya kayak apa ya. Dia sempat nyoba pakai false nine gitu loh. Dia mulai mainin Kobe Maino gitu, dia taruh Bruno 10 kadang-kadang false nine gitu, dia pernah taruh Sancho gitu kan. Back tengah dia mainin si Lisandro Martinez sama siapa tuh waktu itu. Pokoknya gitulah, dia sebenarnya udah mencoba pakem yang gue mainnya kayak gini nih gitu. Bahkan dia berani memaksakan dia berani mengambil resiko nama dia atau CV dia buruk dengan tetap percaya kepada Onana. Ya emang itu menurut gua memang pertaruhan dia sih karena dia yang beli kan. Gitu, dan sampai saat ini bisa lu bilang walaupun lu ngelihat Onana berapa kali kebobolan oleh gol tolol, tapi lu tidak bisa menutup mata bahwa dia nomor 2 terbaik di IPL saat ini. 8 clean sheet dengan komposisi 4 back yang tidak pernah firm. Dengan 103 penyelamatan. Iya, 103 penyelamatan itu terbaik kedua kan? Iya. Terbaik kedua. United tuh menerima tembakan tuh 400 kali, men. 460. Nah, 400 kali. Itu sekarang match berapa udah? 29 match ya. Taruhlah 29 match bagi 400. Satu match dia bisa terima 15 tembakan, men. Gila sih 15 tembakan. Minimal 15 tembakan. Dan damage-nya bukan cuma dari barisan pertahanan lu, gelandang lu juga lu dulu lu punya Roy Keane, lu punya Nicky Butt, lu punya itulah ya yang kerjanya even Darren Fletcher, lu punya Michael Carrick yang udah nyaring duluan. Sekarang nggak ada, men. Nggak ada. Sementara lu lihat ya, City itu punya Rodri. Gila sih ya? Rodri. Rodri itu benar-benar steady, bisa main di depan back, abis itu dia bisa ngerang ke depan. Juga. Liverpool kehilangan Henderson, kehilangan Fabinho, McAllister. Iya. Tapi Endo juga keren, gila. Endo bagus sebenarnya menurut gua ya. Wataru Endo gila sekarang, gua kaget lihat cara mainnya. Wataru Endo kemarin. Terus beberapa Arsenal lu mau bilang apapun, lu bilang gadget, men, Declan Rice tuh steady banget men di depan. Ini yang dari 3 tahun lalu gua pengen banget beli Bang dari zaman Ale kan. Gua pengen Declan Rice, gua pengen James Maddison saat itu gitu. Maksud gua, lu harus berkaca kepada tim-tim yang di atas. Even Spurs itu punya Matassar sama si Bisuma yang bener-bener kerjanya tuh yang ngelindungin back dulu. Gila, itu fokus mereka, sehingga pemain sekelas Van de Ven yang baru dibeli itu bisa kayaknya bagus banget. Jadi kelihatan jago kan. Karena back di
gelandang lu itu benar-benar ngelindungin. Villa, lu lihat sebagus apa sih Douglas Luiz main kadang-kadang. Sama McGinn juga tuh. Sama John McGinn. Terus siapa satu lagi gelandangnya tuh gue lupa. Kamara. Jadi maksud gua, lu butuh gelandang yang benar-benar firm dan itu main week in week out loh mereka. Iya. Bener, lu kapan lihat Declan Rice cedera bisa sampai 5-6 pertandingan? Gila, atau Matassar tuh pada saat Matassar dan Bissouma kena red card dan kemudian Piala Afrika juga kan? Hancur sempat. Karena Højbjerg levelnya nggak di situ. Iya. Iya kan? Si itu juga Bentancur juga nggak. Dan lu lihat Chelsea deh. Siapa gelandang bertahannya? Enzo sama si ini Caicedo tuh drop begitu pindah ke Chelsea. Padahal bagus di situ. Iya. Jadi salah satu faktor yang bisa bikin main lu tenang adalah gelandang tengah. Iya. Gelandang tengah yang benar-benar bisa pada saat lu dapat counter attack, pada saat lu kehilangan bola, mereka tukang sapunya duluan. Iya. Chelsea pada saat punya Makelele main gila bagus banget. Iya, pada saat Makelele pindah dari Madridnya hilang. Kemudian di City di Chelsea itu ada Makelele, kemudian ada Essien. City waktu itu punya Fernandinho, ya. Iya kan? Ya. Jadi maksud gua sama pemain-pemain kayak gitu. Fernando dua-duanya. Iya, itu pemain-pemain kayak gitu yang dibilang gelandang pengor era segala macam yang emang dibutuhkan tim supaya apa? Supaya pertahanan tuh lebih rapi. Ya. Kiper lu tuh juga udah bagus, semakin kelihatan bagus. Ya. 468 shot lu terima, at least satu match 15 untuk tim sebesar MU. Ya. Katro lu namanya tuh hancur. Tapi gue suka bantahan argumen dari De Gea fanboy gitu ya. Banyak yang bilang MU dari 10 tahun juga backnya hancur bang. Banyak yang ngomong gitu ke gue. Tapi dia bisa selalu menjadi penyelamat, selalu bisa menjadi man of the match dan lain-lain. Tapi ya lo nggak bisa bandingin apple to apple De Gea sama Onana karena gaya main yang diharapkan oleh pelatihnya juga beda. Ya buktinya De Gea dibuang sama Ten Hag, kemudian sekarang nganggur gitu kan, nggak ada yang mau, even karena mungkin gajinya yang besar, bukan mungkin performanya yang jelek, tapi ya itu ada harga yang harus dibayar ketika sekarang namanya era sepak bola sudah bergeser ke sepak bola sweeper kiper modern yang membuat De Gea menurut gua udah nggak laku di timnas saja. Kenapa dia nggak laku sekarang? Nggak laku di MU, dibuang, sekarang udah nggak dapet tim. Oke, De Gea udah menjadi pahlawan penyelamat dan lain-lain segala macam. Tapi banyak juga dosa-dosa dia yang memang kelihatan cukup bikin buat backnya tuh nggak steady juga nih. Nih kiper ketika di press panik gitu kan. Sementara harapannya Ten Hag kan mainnya build up dari belakang gitu. Jadi menurut gua susah lo bandingin De Gea sama Onana karena Onana clean sheet-nya tahun lalu lihat banyak banget kiper dengan clean sheet terbanyak di UCL bang sama Inter kan tahun lalu kan. Jadi menurut gua sampai final. Ya itu kalau ketika dikasih back yang oke, komunikasinya oke, tengahnya juga bisa cover, ya Onana baik-baik aja ya, kok. Makanya kalau misalnya gue sih pengagum De Gea ya. Jadi kalau De Gea fanboy bilang gini, ya tinggal bilang De Gea bisa jadi bintang dengan komposisi back kayak gitu. Ya. Fakta, ya kan? 5 tahun berturut-turut jadi Player of the Year-nya United. Ya. Aneh banget. Catatannya apa? Tentu dari save yang dia lakukan, sehingga bisa mengatur posisi tim. Lu stop di musim ini, lu lihat. Kalau lu bilang De Gea bisa begitu karena barisan pertahanan MU jelek, ya balik lagi men. 468 shot yang dia terima, 153 save, 143 save dia bikin. Ya ini udah sama kayak De Gea men levelnya. Sama lu gendong tim, lu bayangin kalau kipernya sekelas ya you name it lah gitu, Joe Hart misalnya gitu. Anjing masih mau Taibi, Van der Hoe. Iya, atau kipernya Taibi deh, jangan Joe Hart, ntar malah fan City gitu ya. Mark Bosnich ya. Iya, coba lu bayangin tuh. Nerima 140 atau 153 tembakan, kebobolan berapa gol? 45, 46. Iya, banyak banget. Itu kan berarti dari orang butuh 3 tembakan ke gawang untuk jadi 1 gol. Iya. Cepet banget gitu kan. Iya. Kebobolan berapa sih? Berapa kebobolannya? Iya 39 benar. 39 di IPL men. Iya. 39 ditaruh 40. Ya, dibagi 140. Iya. Gitu loh. Lu butuh 3 kali nge-shot ke Onana untuk jadi 1 gol. Iya. Tidak banyak kiper yang bisa nyelamatin. Berarti udah bukan one shot one goal kalau kayak gitu dong. Benar, bukan. Kan kemarin orang bilang one shot one goal, asal di shoot gol, asal di shoot gol. Ini gitu. 3 shot ya. 3 shot, 3 shot one goal gitu loh. Baru bisa bilang itu mah hitung-hitungan kasar ya. Jadi kalau misalnya De Gea fanboy bilang, "Oh ya De Gea, oh iya sama, Onana sama." Ini fakta yang berbicara gitu. Dan baik lagi, kalau tim lo kiper lo jelek gitu. Tapi ketika lo bisa nyetak gol, harusnya kan bisa diimbangi gitu kan. Karena Villa sama Spurs yang ada di atas mereka aja kebobolannya bahkan Villa 4-1. Spurs sama 39. Tapi mereka bisa mencetak gol lebih banyak 5-9, Bang. MU 39 gol, 39 kebobolan. Artinya impas 0 kan. Berarti yang bego adalah di penyerangan lo gitu. Oke, back lo bego gitu, nggak bisa nyerang. Tapi bukan jangan nyalin kiper lo. Kalau pemain penyerang lo bisa nyetak gol lebih banyak, menang. Dan kiper lo nggak kelihatan sebego itu gitu. Percayalah.
lu kebobolan 2 gol blunder Onana, lu bisa menang 4-2 gitu. Tetap akan ketutupan headline-headline Onana gitu kan. Lu kebobolan kemarin 3 lawan City. Kalau babak pertama lu bisa bikin 2 gol, 3 gol itu seri pertandingan. Iya, bisa. Mana lu mau penyerang lu? Gua City kemarin itu satu match yang bikin gue nyesel banget anjing dalam hati gue. Sebenarnya bisa nyuri momentum, walaupun ya kita bermain sebagai tim hanya counter, tapi bisa mencuri momentum itu. Ketika pengen bermain dengan game plan seperti ini, ya itulah yang lo dapat. Resikonya 3-4 peluang terbaik lo, ya kalau lo nggak bisa maksimalin, kelar gitu. Kan lawan Arsenal kan kayak gitu juga. Menit akhir yang gol Garnacho yang offside. Iya. Sama yang serangan baliknya Højlund yang dijatuhin sama Saliba. Itu kan Ya. berawal dari situ. Ya. Itu kan kesalahan-kesalahan yang oke lah ada wasit gitu atau VAR-nya gitu kan. Ya. Kemudian yang tidak dianggap pelanggaran gitu menurut gue. Jadi menurut lu di mana posisi terbaik United musim ini? Gua sebenarnya dari tengah musim dari bulan Desember udah bilang susah sih ngelihat MU bisa tembus 4 besar. Ya. Susah karena bukan dari gua nggak percaya Ten Hag, bukan gua dibilang pembenci Ten Hag, tapi gua nggak ngelihat Spurs performa lain bisa drop segitu drastisnya. Mungkin yang membuat mereka bisa drop adalah karena sangat idealis banget ya cara mainnya Spurs, high defensive line, risiko tingginya. Tapi untuk kehilangan 3 match kalah betul-betul kayaknya berat. Iya, karena mereka bermainnya udah jadi gitu kan, filosofi mereka. Mungkin Villa yang menurut gua secara mentalitas mereka belum pernah ada di sana, Bang. Ya udah lama nggak di sana. Ya, nggak pernah kejar-kejaran kayak gini. Kalau Spurs udah bertahun-tahun pemainnya udah ada di sini walaupun dengan pelatih baru dan pemain baru ya. Itu diciptakan untuk kayak gitu doang. Iya, spesialis 4 besar, mentok-mentok paling peringkat 2 gitu kan. Cuman secara mentalitas, secara pelatihnya sekarang idealis, gue nggak melihat Spurs akan jatuh. Tapi ya, gue harap gue salah kali ini, Bang. Gue pengen MU bisa ada di 4 besar dan bisa beli pemain dan Ten Hag bisa dapat 1 musim lagi. Walaupun, makanya gue bilang juga di mana-mana, kalaupun gue bilang misalkan Ineos akhirnya mereview banyak hasil-hasil, terus banyak gantinya. Enggak sih, itu juga tai lah. Gue dulu nggak pernah suka maksudnya, nggak tahu kenapa. Aneh banget. Nggak pernah suka. Pokoknya dari dia gagal penalti tahun 96 yang bikin gue kalah taruhan banyak. David Batty 98 98 lawan Jerman yang tuan rumah Inggris. Penalti dia yang gak gol. Yang bajunya abu-abu ya. Iya. Justru penalti Stuart Pearce tuh masuk 96 karena kan 90 Stuart Pearce jadi biang. Gol nih penalti Stuart Pearce. Southgate bikin emosi gue dari 96. Iya, itu harapannya semoga ya kalau bisa 4 besar bagus, Ten Hag pun bisa dikasih kesempatan lebih banyak dan gua harap dia bisa dapetin pemain yang diharapkannya kali ini. Sama kita doain injury free Ji. Iya. Itu dan aja. Karena menurut gua kalaupun dapat udah nomor restis itu. Kalau setengah musim nggak jalan, ya udah itu barulah. Pecat nggak jalan pun ya udah gitu. Lu udah dapat pemain yang lu mau nih musim depan. Dengan catatan at least bagi gua 5 match berturut-turut lu mainin starting line up yang sama aja. Iya. Injury free itu baru bisa lu lihat gitu lah akhir. Kalau kemarin kan sempat ya udah kita kasih kesempatan sampai Desember. Tapi ternyata kan ada cedera lagi dan sempat turnaround nih di Januarinya. Menang. Ada harapan lah. Ada harapan ketika gitu. 11 mainnya ada, ternyata bisa menang gitu kan. Bisa walaupun masih dengan cara yang jelek gitu. Itu sih jadi gue sih berharap itu buat Ten Hag. Nah, ini terakhir gue mau nanya sama lu. Lu lebih suka City, Liverpool apa Arsenal yang juara? Ini pertanyaan yang sebenarnya sulit banget. Gue udah jawab, nggak ada yang sulit sama gue. Yang sulit bagi gue tuh menyenangkan orang tua itu sulit. Sulit dalam arti emang lu harus benar-benar tulus ngerjainnya. Gue dari musim lalu selalu bilang gue prefer City. Mau dia mungkin sekota dan lain-lain, mau dibilang Manchester Blue dan lain-lain, tapi ya realitanya dalam beberapa tahun terakhir City ada di dominasi ini. Gue nggak pengen ya udahlah, euforia udah terlanjur, ya udahlah mereka lanjut. Karena kalau misalkan ini Liverpool lagi atau Arsenal ada lagi, ini Arsenal ya, ini akan menjadi, lo tau lah fans Arsenal akan keluar kayak gimana kan? Maksud gua, ya gua pengennya ada teman sependeritaan, sepenanggungan lah. Kalau nggak juara jangan juara dulu lah gitu lah sampai. Lu prefer City? Gue prefer City karena mereka emang pantas ada di sana dan beberapa tahun terakhir mereka mendominasi itu. Jadi ya nggak apa-apa deh kalau lo mau melanjutkan, nggak perlu ada perubahan dan pembaruan, Bang. Apalagi fansnya sedikit. Ya. Nggak kelihatan. Nah iya kan, maksud gua nggak kenal fans City yang bacot-bacot gitu kan. Jadi ya udahlah aman-aman aja lah kalau City gitu. Walaupun harus malam penalti itu. Yang mana? Si itulah. Ortega. Jeremy Doku kok Ortega. Itu penalti clear penalti itu. Gue ingat itu waktu yang Sadio Mane lawan City juga tuh kena kayak gitu. Ederson. 2 apa 3 musim lalu tuh. Ederson masuk kena Mane kartu merah tuh seingat gua. Nah, ini kartu merah. Nah, ini City Madrid. Iya kan gitu. Nah, kalau gua alasannya kenapa gua lebih lo siapa bang nih? Liverpool. Oh Liverpool. Nggak suka-suka gua sama Liverpool, tapi
Alasan gue itu udah gue bilang berapa kali kan. Buat Klopp enggak? Bukan. Apa? Kalau City juara, 4 musim berturut-turut Ji, itu Iya sih, belum pernah rekor. itu yang akan Diingat-ingat waduh, terus. Gila. Kalau sekarang kan lu mau treble, mereka udah treble gitu Iya, ya. iya Udah. sih. Lu nggak punya kebanggaan lain lagi sekarang gitu loh. Iya sih. Gue masih Iya, pakai itu baju juga. ini 4 tahun lalu gue bilang. United adalah United itu next Liverpool. Kalau nggak salah di episode kedua aku pakai baju ini apa? Liverpool tuh kalau juara 20 atau 21 sih lupa. 20 Oh, sama ya. sama ya. equal dan lu masih bisa bilang ya elah musim terpuruknya MU 10 tahun lu bisa dapat 2 buat nyamain mah masih agak cemen, kasarnya kan begitu ya. Iya. Tapi selisih satu itu Ji somehow pasti dapat entah 2-3 musim ke depan lagi Iya, kalau United bisa. tidak diurus dengan benar. Iya Gitu loh. Iya benar-benar ya. Kalau yang gua khawatirkan tuh kalau udah 4 musim berturut-turut juara, men itu dicatat tuh namanya 4 musim belum ada yang pernah bikin dan itu susah di Dan era sepak bola sekarang gitu. Dan selama Pep masih ada di sana, ngeri sih gua. Ini Iya. gua baru percaya era itu berakhir ya ketika Pep Pep udah cabut nggak ada, gitu tapi kan. mau nggak tahu ya nanti kalau Berada cabut akan seperti apa City itu kita belum tahu. Ya. Oke, kita lihatlah nanti seperti apa ya. Terima kasih Panji Suryono Terima kasih Bang. sudah menjadi host tetap Poros Talang ya. Gila loh, minum koktail Bang Fu, udah mau closing lebaran ya, closing Ramadan. Aduh, bos, gitu. Thank you Ji. Thank you Bang Fat. Sekali lagi, Tos dulu dong, Bang. sekali lagi selamat menjalani ibadah puasa, Ya. baik-baik, lancar-lancar ibadahnya. Sabar-sabar, tahan nafsu, Yes. tahan godaan, Ketikan. tahan Tahan ketikan, ketikan, sabar ya. Gue buat, Gue Panji, bye. gue kaget tuh tiba-tiba ada gue Fuad.